Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Iman Abdi Pratama, NIM 12402193066. 2. Nafik Nurkoirina dengan NIM 12402193069. 3. Dwi Novitasari, NIM 12402193094. Pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang mekanisme pasar dalam Islam. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai mekanisme pasar pada masa Rasulullah. Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis. Demikian pula Khulafaur Rasyidin dan kebanyakan sahabat. Nabi Muhammad adalah seorang pedagang profesional dan selalu menjunjung tinggi kejujuran. Ia mendapat julukan Al-Amin yang terpercaya. Ketika masyarakat Muslim telah berhijrah bermigrasi ke Madinah, peran Rasulullah bergeser menjadi pengawas pasar atau Al-Mutasib. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah dan sekitarnya, agar tetap dapat berlangsung secara Islami. Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga, manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan pemerintahan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monoposnitik. Maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Dalam hadis dijelaskan bahwa pasar merupakan hukum alam sunatullah yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individu dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan tidak tepat, merupakan suatu kezaliman yang akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebaliknya, dinyatakan bahwa penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasar adalah laksana orang yang berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah. Sementara yang menetapkan sendiri termasuk sebuah perbuatan ingkar kepada Allah. Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasarkan pada keutamaan Allah. Materi yang kedua yaitu pandangan ekonom Muslim. 1. Abu Yusuf. Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam bukunya yang berjudul Al-Kharaj. Dalam bukunya itu, beliau membicarakan beberapa prinsip dasar mekanisme pasar. Beliau telah menyimpulkan bekerjanya hukum permintaan dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harga, meskipun kata permintaan dan penawaran tidak beliau katakan secara eksplisit. Di dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa tidak ada batasan tertentu murah dan mahal. Jadi pada dasarnya, pemikiran Abu Yusuf merupakan hasil observasinya terhadap fakta empiris saat itu, di mana sering terjadi melimpahnya barang yang diikuti tingginya tingkat harga, sementara kelangkaan barang dapat diikuti dengan harga yang rendah. Yang kedua, Al-Ghazali. Al-Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali membahas tentang topik-topik ekonomi termasuk pasar. Dalam magnum opusnya itu, beliau telah membicarakan barter dan permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi terjadinya pasar, termasuk bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga. Namun kemudian, Al-Ghazali menyadari kesulitan yang timbul akibat barter yang dalam istilah ekonomi modern disebut double coincidence. Yang ketiga, Ibnu Taimiyah. Pemikiran beliau mengenai mekanisme pasar banyak dicurahkan dalam bukunya yang berjudul Al-Hisbah fil Al-Islam dan Majmu' Fatwa, yang terfokus pada masalah pergerakan harga.
Beliau berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari para pedagang, melainkan merupakan hasil interaksi hukum permintaan dan penawaran. Yang keempat, Ibnu Khaldun. Pemikiran beliau tentang pasar termuat dalam buku yang berjudul Al-Muqaddimah, terutama dalam bab harga-harga di kota-kota. Dalam buku tersebut, beliau mendeskripsikan pengaruh kenaikan dan penurunan penawaran terhadap tingkat harga. Beliau sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namun beliau tidak mengajukan saran-saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang peran pemerintah dalam mengawasi pasar. Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peranan pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau al-hizbah yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Pada pemikiran ekonomi Islam kontemporer, eksistensi al-hizbah seringkali dijadikan acuan bagi fungsi negara terhadap perekonomian, khususnya dalam pasar. Jadi, al-hizbah adalah semacam polisi khusus ekonomi, bahkan lembaga ini merupakan suatu agen independen sehingga terlepas dari kepentingan kelompok tertentu atau pemerintah itu sendiri. Pada dasarnya, peran pemerintah dalam perekonomian yang islami memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, yaitu yang pertama, derivasi dari konsep kekhalifahan, yang kedua, konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif, dan yang terakhir yaitu adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah. Selanjutnya, peran pemerintah yang berkaitan dengan implementasi moralitas Islam. Yang pertama, memastikan dan menjaga implementasi nilai dan moral Islam secara keseluruhan. Yang kedua, memastikan dan menjaga agar pasar hanya memperjualbelikan barang dan jasa yang halalan thayyibah. Yang ketiga, melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Dan yang terakhir yaitu menjaga agar pasar hanya menyediakan barang dan jasa yang sesuai dengan prioritas kebutuhan sebagaimana diajarkan dalam syariah Islam dan kepentingan perekonomian nasional. Peran pemerintah yang khusus berkaitan dengan mekanisme pasar ada 3, yaitu memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna, membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah, misalnya produsen kecil dan konsumen miskin. Dan yang 3 yaitu mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak dimungkinkan terjadi pada pasar. Aku mohon cerat, Jim. Instrumen kebijakan pemerintah dalam menjalankan perannya ada 6, yaitu yang pertama, manajemen produksi dan ketenagakerjaan di sektor publik. Yang kedua, instrumen yang berkaitan dengan upaya mendorong kegiatan sektor swasta. Yang ketiga, pricing policy, di mana negara meregulasi harga dengan cara intervensi pasar, penetapan harga, atau mendorong kebijakan diskriminasi harga untuk kelompok masyarakat, daerah, atau sektor tertentu yang dipandang merupakan kepentingan publik. Yang keempat, kebijakan fiskal. Yang kelima, kebijakan pembiayaan dan moneter. Dan yang terakhir yaitu investasi kekayaan dan surplus sektor publik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.